Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mengawal upaya-upaya pemberantasan korupsi KPK. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pada sore kali ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait dengan pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS di wilayah Jawa Timur. Untuk itu, secara lebih lengkap kepada Pak Dirdik kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga terkait dengan penahanan terhadap beberapa tersangka diantaranya. Kepada Pak Ahmad Taufik Hussein, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Untuk menyingkat waktu, saya langsung ke poin penjelasan dalam rangka kegiatan penyidikan yang dalam hal ada pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Jadi hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026 KPK akan menyampaikan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan dana hibah untuk POKMAS dari APBD pemerintah Provinsi Jatim. Hal ini juga menjadi pengembangan di peristiwa tertangkap tangan juga untuk kegiatan ini. Jadi ini kegiatan tertangkap tangannya terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Dilakukan penyelidikan tertutup, kemudian ditetapkan tersangka yaitu saudara STS selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan 3 orang pihak swasta. Bahwa dalam pengembangannya, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2025, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka, ini 4 orang selaku pihak penerima dan 17 orang selaku pihak pemberi. Jadi rekan-rekan kami sampaikan bahwa peristiwa tertangkap tangan itu tidak hanya berhenti di peristiwa pokoknya saja. Artinya tetap ada pengembangan-pengembangan karena pastinya dalam peristiwa tertangkap tangan itu waktu yang diberikan dalam sesuai ketentuan perundang-undangan itu kan 1 kali 24 jam. Sehingga kemudian pengembangan-pengembangan pastinya ada di proses penyidikan yang berjalan. Dari 21 tersangka, kemudian ada kita bagi dalam 3 klaster. Yang klaster pertama itu penerima, yaitu saudara KUS, selaku Ketua DPRD Jawa Timur, yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia di proses penyidikan dan sudah dilakukan penghentian penyidikannya dengan alasan demi hukum. Kemudian di klaster pertama ini selaku pihak pemberi ada 5 orang, yaitu saudara HAS, pihak swasta dari Kabupaten Gresik, kemudian saudara JPP, pihak swasta dari Kabupaten Blitar,
Saudara SUK, mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Saudara WK, selaku pihak swasta dari Tulungagung, dan Saudara AR, selaku pihak swasta dari Tulungagung yang saat ini kondisi sedang sakit. Ya. Dan terhadap yang 4 pemberi di atas sebelumnya itu sudah dilakukan proses persidangannya. Kemudian klaster kedua, ini selaku penerima ada 2, Saudara AS selaku anggota DPR RI 2024-2029 saat ini ya. Dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 saat peristiwa pidananya. Kemudian penerima yang kedua di klaster kedua, Saudara BGS selaku staf Saudara AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta. Kemudian ada dari pihak pemberi di klaster kedua yaitu Saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, Saudara MM selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo, yang bersangkutan saat ini juga menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan Saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Ini yang nanti hari ini kita lakukan penahanan sesuai jadwal yang ditentukan oleh penyidik. Kemudian untuk lanjutannya, untuk masih pemberi di klaster kedua ada Saudara MHD selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Saudara FA selaku Wakil Ketua anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024. Saudara JJ selaku Wakil Ketua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024. Saudara AH selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, Saudara AA selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, dan Saudara AM selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang. Kemudian ada klaster ketiga, ini kami sampaikan terlebih dahulu untuk posisi penerima tersangka yang sudah ditetapkan 21 orang ya. Dari penerima di klaster ketiga ini ada Saudara AI, ini selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024. Sedangkan untuk pemberinya ada 2 orang, Saudara AJ selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumeneb, dan Saudara MS selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi itu adalah 21 tersangka yang sudah ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan peristiwa tertangkap tangan di awal. Dan kemudian pada hari ini Rabu, untuk update-nya, tanggal 22 Juli 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Yaitu ada Saudara AY, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, Saudara MF, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan Saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan. Terhadap Saudara AY, Saudara RWR, dan Saudara MF sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini kenapa masih menggunakan KUHP yang lama dan kenapa masih menggunakan pasal 5 di Undang-Undang Tipikor ya, karena memang surat perintah penyidikannya
masih tahun 2024. Jadi sebelum berlakunya undang-undang yang baru. Terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal hari ini 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Jadi untuk yang satu tersangka lagi yang sudah dijadwalkan untuk hadir sesuai dengan surat atau konfirmasi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan karena ada kegiatan lain. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menjadwalkan untuk pemanggilan yang bersangkutan. Untuk konstruksi perkaranya terhadap yang 3 kita lakukan penahanan tersebut di klaster yang kedua tadi ya, bahwa saudara AS sebagai salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur 2019-2022 bersama-sama dengan ketua fraksi melakukan rapat untuk menentukan besaran jatah dana hibah per anggota DPRD Jawa Timur atas besaran alokasi dana hibah dari Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai pokir atau pokok pikiran anggota dewan. Selanjutnya, staf sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota. Atas pembagian tersebut, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah mencapai total 291,5 miliar. Dengan rincian, ini dibuat per tahun, 2019 itu ada 48,9 miliar. Tahun 2020 sebesar 37,6 miliar. Tahun 2021 sebesar 121,3 miliar. Dan di tahun 2022 sebesar 83,7 miliar. Bahwa dari kegiatan pembagian kuota dana hibah Pemprov Jatim tersebut yang menjadi jatah AS, dirinya mensyaratkan pemberian. Jadi ada semacam syarat ketika memang akan dialokasikan untuk daerah pemilihannya, itu komitmen fee sebesar 15% sampai 20% terhadap beberapa. Tadi ada koordinator lapangan namanya, Korlap, atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar anggota. Adapun terhadap pergeseran kuota antar anggota dilakukan AS kepada rekannya, yaitu saudara MHD, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahwa Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk kelompok masyarakat atau Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Ini modus-modusnya. Bahwa kemudian proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya. Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 sampai dengan 25% melalui 3 cara, yaitu diserahkan langsung secara tunai kepada AS, diserahkan secara tunai atau transfer melalui tersangka BGS yang merupakan orang kepercayaan AS, atau diminta membayarkan keperluan pribadinya AS. Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee tersebut, AS menerima fee sebesar 20%, sementara BG mendapatkan jatah 5%, jadi dibagi 2. Bahwa dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat sebesar 20 atau sampai dengan 30% itu kemudian disunat, dipotong oleh para Korlap, hingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat itu hanya sekitar 55% atau sampai 70% dari anggaran yang awal sudah dialokasikan. Kemudian atas jatah dana hibah yang didapat AS tersebut, tersangka AY, RWR, dan MF
melakukan pengkondisian untuk mendapatkan porsi bagi daerahnya. Sehingga AS melalui BGS diduga menerima ijon, diterima di awal. Kurang-kurangnya untuk jumlahnya itu sebesar 6,9 miliar dari ketiga tersangka yang hari ini dilakukan penahanan, yaitu dari saudara AY itu memberikan uang sejumlah 1,87 miliar untuk mendapatkan dana hibah yang akan didapatkan yaitu sebesar 14,8 miliar. Kemudian dari saudara RWR itu memberikan uang sejumlah 1,42 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 28,9 miliar. Dan saudara MF memberikan uang sejumlah 3,61 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 24 miliar. Dalam perkara ini KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik AS dan BGS dengan total kurang lebih senilai 22 miliar. Jadi tim sudah melakukan upaya-upaya aset recovery, yaitu meliputi satu bidang tanah di Kecamatan Jambangan, Surabaya, itu nilainya sebesar 4,5 miliar. Ada 2 unit ruko di kota Surabaya dengan total senilai 3 miliar. Kemudian 1 unit rumah di Kecamatan Jambangan juga, Surabaya, senilai 4 miliar. Lalu ada 1 unit apartemen di Kota Malang, senilai 1 miliar. Berikutnya 1 unit GOR di Kabupaten Probolinggo, senilai 3 miliar. 1 unit SPBE di Kabupaten Banyuwangi, senilai 2 miliar. Kemudian ada 3 unit rumah, ini masing-masing lokasinya di Sidotopo, Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan. Selanjutnya KPK masih akan terus melakukan pendalaman aliran-aliran uang yang tadi ditemukan sesuai fakta di proses penyidikan, termasuk penelusuran aset apabila memang masih ditemukan dari para tersangka yang sudah ditetapkan, yang pastinya diduga atau hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Jadi penanganan perkara ini cukup kompleks karena memang dari temuan awal peristiwa tertangkap tangan dan melibatkan banyak pelaku dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sehingga mungkin rekan-rekan bertanya-tanya kenapa waktunya lama dari proses tertangkap tangan, kemudian ada juga kendala-kendala tim yang menangani pun juga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan kasus lain. Jadi ada prioritas-prioritas yang memang mesti semuanya dilakukan. Jadi ini hampir di seluruh wilayah Jawa Timur menerima atau mengelola dana hibah pokir, sehingga penyidik perlu melakukan pendalaman mekanisme pengelolaan dana hibah di sejumlah kota, karena agak bervariasi ya di kota-kota tertentu yang ada di wilayah Jawa Timur. Secara paralel KPK juga aktif melakukan pendampingan kepada pemerintahan, yaitu kabupaten, kota, hingga provinsi, melalui fungsi Korsub dalam lingkup pencegahan pasca penindakan untuk melakukan pembenahan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui pendampingan dan pengawasan yang dilakukan Korsub, diidentifikasi bahwa seharusnya hal-hal tadi yang mestinya memang dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk keperluan pembangunan yang dibungkus dengan pokir. Jadi mestinya terhadap pos dana hibah bagi setiap anggota legislatif dalam postur anggaran pemerintah daerah dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya tidak ada mekanisme suap menyuap dalam proses pemberian dana hibahnya. Sehingga ini betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat gitu ya, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Demikian untuk gambaran kronologis lengkap kegiatan update penyidikan terkait perkara ini untuk penahanan terhadap 3 orang, dan kita juga akan atau tim juga akan melanjutkan terhadap tersangka-tersangka yang lain, tapi memang ada
kegiatan-kegiatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi kita komitmen untuk penyelesaian perkara ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap di mana KPK hari ini melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yaitu Saudara AY, Saudara MF, dan Saudara RWR selaku terduga pemberi dalam praktik dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas di wilayah Jawa Timur. Dan tentunya KPK juga masuk melalui fungsi koordinasi dan supervisi karena memang praktik tata kelola dana hibah ini tentunya tidak hanya di Jawa Timur saja tapi juga di daerah-daerah lainnya. Sehingga ini tentu juga bisa menjadi pembelajaran untuk daerah lain supaya tidak terjadi praktik-praktik serupa. Baik, kawan-kawan jurnalis, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama terkait dengan perkara ini. 1 Mas Wahyu, 2 Mbak Satsya. Oke, Mbak Satsya dulu silakan. Ya, selamat sore Pak Dirdik, Mas Budi. Izin mau bertanya, ini terkait dana hibah ini kan harusnya atas persetujuan gubernur juga gitu kan. Yang saya tahu ada mekanisme semacam itu. Nah ini dan dalam kasus ini juga Gubernur Jawa Timur saat ini Kofifa Indar Parawansa juga pernah diduga menerima fee 30% kalau nggak salah. Tapi terus dibantah di persidangan. Nah ini tindak lanjutnya seperti apa ya? Karena kan ada sekda, ada wakil gubernur juga yang juga disebut menerima fee waktu itu. Nah ini tindak lanjutnya seperti apa dan apakah emang menguap gitu aja karena Kofifa pernah membantah di persidangan gitu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasha. Clear pertanyaannya. Kedua, Mas Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari kabar6.com. Mungkin mengulang pertanyaan saya yang lalu mengenai dana pokir, kapan dilakukan penahanan terhadap 16 orang anggota tersangka ya. Nah, ini kan tadi sudah jawaban. Kapan KPK akan melakukan penahanan terhadap 2 anggota DPRD-nya dan 1 anggota DPR RI dan salah satu tersangka kalau nggak salah berinisial MM ya. MM ini informasinya memiliki juga 6 dapur MBG, tapi mengatasnamakan orang lain ini ada di Probolinggo. Apakah ini juga nanti akan jadi bagian dari pemeriksaan KPK akan mengarah ke TPPU-nya? Itu satu. Dan yang kedua adalah tadi seperti yang menyambung yang disampaikan oleh Mas Budi terkait dana pokir. Ini juga kan banyak pastinya terjadi di beberapa daerah lainnya. Ya mungkin saja bisa terjadi di Banten. Contoh misalnya di Kabupaten Tangerang, ini sempat ramai mengenai penggunaan dana pokir, dana hibah untuk kepentingan pribadi, membangun di atas tanah pribadi. Seperti ini. Dan itu juga sudah ada laporannya juga ke KPK beberapa waktu lalu mengenai penyalahgunaan dana pokir. Lalu bagaimana juga pemantauan KPK di wilayah lain seperti Tangerang Selatan maupun di kota Tangerang ataupun di Kabupaten Lebak. Ini tentunya dana pokir pastinya akan dijadikan cawe-cawe kalau tidak dijadikan perhatian oleh KPK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. 4 poin termasuk informasinya. Pak Dirdik langsung? Atau masih ada lagi kawan-kawan? Supaya disapu bersih. Baik. Dari Mbak Sasa dulu ya. Ada persetujuan dari Gubernur Jawa Timur ya, dan sudah ada di fakta persidangan. Jadi begini, memang fakta-fakta persidangan tentunya kan itu menjadi bahan tersendiri dari proses penyidikan yang memang masih ada berjalan spindiknya gitu ya. Sama seperti misalkan di perkara bea cukai kita sudah terapkan dan teman-teman sudah dapat update-nya. Ini tentunya karena sprindik di perkara ini tadi 21 tersangka itu kita bagi 3 klaster. Ini sangat banyak ya untuk jumlah tersangkanya sehingga tim membutuhkan fokus terlebih dahulu untuk tersangka yang sudah ditetapkan. Pastinya fakta-fakta persidangan yang ada itu akan ditelaah dan akan dikumpulkan menjadi referensi untuk pemeriksaan-pemeriksaan dalam proses penyidikan yang berjalan. Kalau misalkan ada pihak-pihak yang sudah dikonfirmasi kemudian membantah seperti apa, itu kan kita tidak bergantung kepada keterangan satu pihak gitu. Kita atau tim bisa mendapatkan fakta-fakta di sisi saksi-saksi yang lain atau dokumen-dokumen yang memang ditemukan di proses penyidikan yang sedang berjalan. Tentunya seperti itu. Nah, seperti apa nanti perkembangannya ini kita masih menunggu terus untuk penyelesaian yang sisa tersangka yang lain.
ini nyambung ke pertanyaan Mas Wahyu bahwa ada masih 2 yang klaster yang penerima. Itu betul, itu juga menjadi fokus perhatian penyidik. Tadi seperti saya sampaikan di awal, itu menjadi komitmen kita untuk kita selesaikan penyelesaian perkaranya untuk tahun ini. Ya, kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan gitu ya. Kemudian untuk peluang diterapkan pemidanaan pasal TPPU itu tidak menutup kemungkinan karena memang tadi tim penyidik sudah melakukan penyitaan beberapa aset misalkan yang ditemukan dari masing-masing tersangka, karena dalam proses penyidikan kan kita disupport dengan tim ATR ya, Asset Tracing Recovery. Jadi bersama-sama ketika proses penyidikan itu tim penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidik, memperkuat alat bukti, memeriksa saksi, menyita. Kemudian juga ada kita disupport dengan tim ATR. Inilah yang menemukan kemudian indikasi-indikasi misalkan ada transaksi, ada catatan-catatan baik di instansi yang berkepentingan dengan aset ya, misalkan BPN. Kemudian kalau yang mobil itu mungkin di pihak-pihak dealer, itu untuk pencarian aset. Sehingga kemudian ketika ditemukan modus-modus kepemilikan aset itu misalkan tidak dinamai sendiri atas nama orang lain atau pembeliannya menggunakan secara tunai. Nah, itu indikasi-indikasi seperti itu kan sudah masuk memenuhi unsur-unsur TPPU ya. Pastinya juga akan dipertimbangkan untuk pengenaannya. Yang pasti untuk aset recovery itu juga menjadi fokus ke proses penyidikan yang berjalan, bukan hanya ke jumlah tersangkanya gitu ya. Karena yang lebih penting sebenarnya bagaimana negara memperoleh pemulihan keuangan negara, karena ini sumbernya sebetulnya kan keuangan daerah APBD Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti kita tunggu saja untuk pengenaan pasal TPPU, Mas Wahyu. Kemudian tadi untuk informasi pokir-pokir, ya sebetulnya di perkara-perkara yang lain kita juga sudah menemukan ya beberapa yang bahkan untuk pokir yang individual, misalkan saya pernah juga menangani pokir di daerah Jawa Barat, misalkan anggota DPRD Jawa Barat, itu memang menjadi ya obyekan tersendirilah bagi para anggota dewan. Sehingga apabila memang ada di daerah lain seperti itu, ya kita tunggu saja update laporannya seperti apa. Dan proses penyelidikan kalau memang itu sudah masuk dari laporan pengaduan masyarakat ke tahap penyelidikan, kita tunggu saja laporan penyelidikannya. Kan biasanya ada expose tuh dari proses penyelidikan untuk naik ke penyidikan. Nah, nanti kalau ada di penyidikan, ada naik ke tahap penyidikan, kita akan update lagi kegiatannya gitu ya Mas Wahyu. Kemudian untuk pemantauan, ya pastinya kita akan sampaikan ke pihak pencegahan, karena memang kita ada program penindakan, pencegahan pasca penindakan. Tentunya itu menjadi poin-poin yang perlu dievaluasi di daerah-daerah lain juga, sehingga tidak terjadi gitu. Dan sampai ini sebetulnya kita sampaikan update-update proses seperti ini, daerah-daerah lain mestinya sudah mulai mengantisipasi gitu. Bukan mengantisipasi sebetulnya jangan sampai ketahuan gitu, tapi artinya betul-betul peristiwa ini menjadi evaluasi dan jangan sampai dilakukan di daerah lain gitu. Kita juga sudah sampaikan ini ke pihak pencegahan. Demikian. Terima kasih Pak Didik. Jadi masyarakat juga bisa ikut memantau jika memang nanti ada temuan awal, informasi awal, silakan juga bisa menyampaikan laporan aduan kepada masyarakat. Baik, kita ke kloter kedua, Mas Umam dari tadi sudah angkat tangan. 1. Mbak Umay? Oh, angkat jempol saja ternyata cuman gini. Silakan, Mas Umam. Pak Taufik izin mempertegas saja. Tadi kan Pak Taufik bilang terbuka kemungkinan adanya yang buat Khofifah dan Emil itu tadi. Berarti mempertegas adanya sprindik baru seperti biaya cukai atau seperti apa? Karena kan adanya fakta persidangan yang komitmen fee 30% itu aja sih. Makasih. Akan
dipanggil juga nggak sih di proses penyidikan yang akan berjalan setelah penahanan ini? Ya, oke. Saling melengkapi, dua pertanyaan. Ada lagi? Mas Fadil, wajahnya wajah bertanya, tapi tidak diungkapkan. Oke, silakan Pak Dirdik. Ya, baik, saya ulangi lagi ya. Jadi sebetulnya tadi bukan menegaskan terhadap pihak tadi siapa gubernur, tetapi itu sebagai contoh proses di perkara lain bahwa fakta-fakta persidangan itu memang menjadi referensi gitu. Jadi bahan di proses penyidikan ketika memang ada penyidikan yang berjalan ya. Dan itu pun juga sebetulnya kan ada koordinasi antara penyidik dan JPU di KPK karena kebetulan kita kan satu atap. Jadi fakta-fakta persidangan yang didapat oleh tim JPU itu tentunya pasti akan langsung diketahui oleh tim penyidik. Nah, apakah tadi kalau diibaratkan di perkara bea cukai itu belum tentu apple to apple ya, sama karena memang kompleksitas dan tentunya kecukupan alat buktinya kan beda-beda. Sehingga tentu fakta-fakta persidangan itu menjadi referensi kami di tim penyidik karena ini memang ada suatu perintah penyidikan yang sedang berjalan, tetapi untuk kecukupan alat buktinya kita perlu lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Nah, memang untuk pemanggilan-pemanggilan itu sesuai dengan kepentingan penyidikan. Apakah nanti di perkara yang sekarang ini untuk proses penyelesaian seperti apa berkas perkaranya? Karena pastinya kalau sudah ditahan kan sudah otomatis ada argo ya, ada batas waktu. Karena ini pihak pemberi, artinya kan hanya 1 kali perpanjangan, jadi 20 hari pertama dan diperpanjang 40 hari, hanya 2 bulan begitu. Nah, dalam kapasitas tim penyidik 2 bulan itu untuk kecukupan berkas perkaranya, apakah perlu memanggil pihak-pihak Pemprov atau tidak, itu nanti kembali tergantung ke kebutuhan penyidikan. Demikian. Clear ya, Mas Umam, Mbak Zarsya, terkait dengan proses dan mekanisme di eksekutifnya seperti apa terkait dengan pengelolaan dana hibah tersebut. Ada lagi kawan-kawan terkait perkara ini? Jika tidak ada, tidak perlu dipaksakan. Ya. Perkara lain ada? Kalau tidak ada juga tidak perlu dipaksakan. Oh, ada. Ada Pak Dirdik. Oh, ada. Ya, oke. Masih ada waktu. Silakan langsung ke pertanyaan saja. Kita prioritas